Dan di hati generasi Kamboja yang mengerti, tanpa Sihanouk, Kamboja tak akan menjadi seperti hari ini. Bab 7. Cahaya dan bayangan Beijing. Di tengah kabut musim gugur Beijing, seorang lelaki tua duduk di balkon kediamannya. Matanya menerawang ke langit, melihat awan-awan tipis melayang seperti mimpi-mimpinya yang dulu. Di tangannya, secangkir teh melati bergetar sedikit oleh dinginnya angin. Ia, Norodom Sihanouk, kini bukan lagi pemegang kekuasaan, tetapi seorang penjaga ingatan. Berapa banyak hidup yang kulewati, gumamnya lirih. Istrinya yang setia, Monineate, mendekat perlahan. Hidupmu lebih dari seorang raja, Sambetsi. Engkau adalah sejarah yang berjalan. Ia tersenyum lemah, lalu memandang lukisan wajah ibunya, Ratu Kosaman, yang tergantung di dinding. Bayangan masa kecil datang menyelinap. Sunumpene, tahun 1935. Anak lelaki itu berdiri terpaku di tengah aula istana. Ia mendengar ayahnya berbicara dengan perwira Prancis. Anak ini, suatu hari akan menjadi raja, kata ayahnya. Tapi Sihanouk kecil hanya memikirkan satu hal. Mengapa aku tak bisa bermain seperti anak lain? Waktu berlalu. Sihanouk mengingat masa ia mendeklarasikan kemerdekaan. Berdiri gagah di depan monumen kemerdekaan. Lalu tahun-tahun getir, ketika ia ditinggalkan para jenderalnya. Ketika ia harus menyaksikan rakyatnya dijadikan alat politik oleh kekuatan asing. Kadang, menjadi raja berarti tak punya tempat berpijak dimanapun. Tulisnya dalam buku hariannya tahun 1985. Tapi aku tak akan berhenti berdiri untuk tanah kelahiranku, walau hanya bayangan yang tersisa. Bab 8. Simfoni Sihanouk. Di akhir hidupnya, Norodom Sihanouk kembali pada cinta awalnya musik, film, dan puisi. Di Beijing, ia menciptakan komposisi lagu tentang kerinduan, tentang bunga lotus di tepi Tonle Sap, tentang mata seorang anak Kamboja yang memandangi bendera berkibar. Ia menyutradarai film terakhirnya dalam diam. Film itu sederhana tentang seorang raja tua yang pulang ke tanah airnya dan berjalan di tengah pasar. Tak dikenal siapapun, tapi dalam film itu tak ada kemarahan, hanya senyuman damai. Film itu tak pernah tayang di bioskop, tapi dalam istananya di Beijing, ia memutar film itu setiap malam. Dan pada malam sebelum kepergiannya, ia menulis surat terakhir. Untuk tanah yang kucintai, aku telah mengkhianatimu kadang-kadang dengan keputusan yang buruk, tapi aku selalu mencintaimu. Aku lahir darimu, dan aku ingin mati dalam pelukanmu.